Baik, pemirsa Insider, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya, Bib Muksin Assegaf. Tetap bersama sahabat saya, Rudi Yanwar, dalam bincang-bincang menarik seputar apa saja yang menghambat Anda dalam berbisnis. Tetap di acara Insider pada siang ini, memasuki tahun baru. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi Coach Rudi. Semoga Yes, tahun buat ini tahun lebih baru. bagus dari tahun-tahun sebelumnya dan kita akan berusaha lebih sukses di tahun ini ya, Coach Rudi. Yes. Nah, Coach Rudi, bicara tentang kesuksesan nih, teman-teman banyak bilang bahwa banyak hambatan dalam bisnis. Salah satu hambatan yang sering terjadi karena saya nggak punya pengalaman itu, Coach. Ya. Apa Ya. betul seperti itu, Coach? Jadi begini, kalau misalnya kita lihat di lamaran pekerjaan gitu ya, yang model-model jadul-jadul dulu lah, minimal pengalaman 2 tahun, minimal pengalaman 3 tahun, gitu Iya, kan. iya, Terus begitu lulusan SMA atau lulusan universitas S1 gitu. Berarti iya. kalau seandainya kita mengikuti syaratnya itu lulusan S1 atau lulusan SMA itu dalam tahap 1 atau 2 tahun itu tidak pernah bekerja. Iya, Karena kan kita carinya minimal pengalaman kerja 1 sampai 2 tahun. iya, betul. Berarti setelah lulus tuh 1 sampai 2 tahun tuh nggak ada kerjaan. Kalau emang kita benar-benar mencari orang yang pengalaman gitu. Jadi kalau Iya, iya, seluruh Indonesia mencari pengalaman yang 1 sampai 2 tahun, berarti sebenarnya setelah lulus itu orang banyak yang nganggur iya, gitu. Karena iya, kita mencari orang yang membutuhkan pengalaman pekerjaan gitu. iya, betul. Gitu. Tapi sebenarnya tampaknya itu tidak relevan lagi apabila hal itu justru yang menjadi hambatan. Itu nggak relevan Hmm, kalau seandainya itu menjadi hambatan karena manusia itu mempunyai pola pikir, mempunyai akal budi gitu. iya, Jadi mereka sebenarnya bisa bertumbuh dan berkembang iya, dalam satu betul, perusahaan betul sekali. gitu. Walaupun tidak mempunyai pengalaman, tapi mereka bisa belajar gitu. Syaratnya adalah mau belajar atau tidak Oh, oke, oke. gitu, ya kan? Nah, terus dari situ, dari pengalaman itulah justru eh, mendapatkan ilmu-ilmu baru apabila kita mau belajar di perusahaan yang baru, gitu. Hmm, 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 Nah, hmm. dengan itikat dan niat yang ingin belajar itulah yang bisa membuat kita berkembang, Oke, 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 gitu. paham, paham. Ya, betul sekali, Nah, Coach. jadi dari situ, kalau seandainya eh, sesuatu hal yang kita cari sebenarnya bukan pengalaman, tapi lebih ke etika. Etika. Oke. Etika dalam berbisnis, terus bukan pengalaman, tapi apa lagi ya? Etika dan moralitas. Moral. Oke. Yes, etika dan moralitas dalam berbisnis. Sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan gitu, bukan IQ yang sampai 5.000 gitu. Tapi Mana kalau ada IQ seandainya 5.000? iya, tapi kalau seandainya kita orang pinter tapi tidak punya etika dan moralnya rendah, wah itu hancur udah Iya. gitu. Dan itu sesuatu yang eh, kurang didapatkan dalam pelajaran sekolah. Kayaknya sih itu sesuatu yang kurang dalam pelajaran sekolah gitu. Karena eh, misalnya dalam etika berbisnis, eh, saya dapat nomor telepon Pak Bib nih. Terus Hmm, hmm, hmm. udah gitu ada teman yang nanya, ini gue ada mau nawarin kredit nih, gitu. Minta Hmm. nomor telepon dong. Dikasih nomor teleponnya. Itu kan nggak punya etika, Ya, betul. Betul gitu. sekali. Salah satu contoh etika itulah yang sebenarnya nilai-nilai dasar yang harus kita tanamkan ke diri sendiri sehingga Hmm. orang dapat mempercayai kita, Iya. gitu. Nah, dari situ kalau misalnya ada yang nanya, oh ternyata udah kasih nomor teleponnya, tahu-tahu Pak Habib dapat nomor telepon
halo, kami dari kartu kredit, dari ini menawarkan kredit-kredit cicilan. Kan kita nggak tahu itu Iya, nomor-nomor dari siapa. iya Tapi betul, karena banyak yang tidak punya etika, maka nomor telepon kita ada di mana-mana. betul. Iya, itu bikin pusing itu, Coach. Nah, itu sebenarnya pelajaran sekolah tuh harus mengajarkan gitu loh. Hmm, Gitu. saya sangat sepakat bahwa Jadi, memang mm-mm. pelajaran sekolah kita itu terlalu hanya ngajarin pelajaran aja, Coach. Ya, Oh, hal-hal yang seperti itu, jangankan jauh-jauh, hal sepele seperti buang sampah sembarangan itu kan harusnya masuk di pelajaran ya, sekolah, Coach. Dan ya, itu kan kenapa nggak diajarin? Kenapa CFD aja lihat, Coach? Saya nggak tahu ya kalau CFD di Jakarta. CFD di Solo ini sembarangan itu anak kecil-kecil pada buang habis makan, buang sepanjang jalan. Ini kan kacau balau kan itu di mana eh, guru atau orang tua membimbing anaknya untuk patuh mulai dari kebersihan lingkungan seperti itu aja enggak. Bayangin, Coach. ya, Nah, betul. bagaimana itu? Belum lagi etika yang Coach bilang sampai nyebar-nyebarin data kita. Nggak usah gitu. Buang-buang sampah makanan dia aja nggak dia biasain, nggak diajarin, Coach. Kan bagaimana, Coach? Ya, betul. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya yang harus dicari untuk mungkin untuk merintis bisnis kita harus Hmm. mempunyai Hmm. etika dan moral Ya, gitu. Tapi bukan pengalamannya, bukan hanya pengalaman. Pengalaman ya, perlu sebenarnya. ya, Pengalaman itu perlu gitu. ya, Dan sebenarnya pengalaman itu sebenarnya juga menentukan kita ke titik yang lebih tinggi gitu. betul. Ya, pasti itu. Ya, jadi memang pengalaman, ya saya sangat sepakat. Pengalaman adalah sesuatu yang kalau kita punyai sangat bagus, namun pengalaman itu bisa bukan pengalaman kita sendiri. Ya, dalam arti begini menurut saya. Orang belajar sesuatu, orang memulai bisnis tanpa harus belajar dari jatuh bangunnya. Istilahnya, kalau selama ini misalnya saya yang sudah lebih dari 20 tahun di bisnis ekspor ini, jatuh bangun, ditipu buyer, bayarannya dikurangin, kena komplain, kena klaim, macam-macam. Cukup saya aja yang ngalamin. Tapi pengalaman itu, apakah Anda juga mau ikut ngerasain, ditipu, nggak dibayar, gini-gini kan? Kan ini bisa berupa cerita pengalaman kami yang kita coba share ke teman-teman, kita juga ikut berikan ke teman-teman sehingga teman-teman bisa belajar dari situ. Pengalaman itu kan kita belajar dari sesuatu kan. Walaupun Ya, memang agak beda pengalaman yang dirasakan sendiri dan pengalaman yang hanya dengar dari orang. Namun itu akan lebih enak. Apa coach mau di apa nggak dibayar sampai setengah M. Nah, kan cukup saya aja yang ngalamin. ya. Coach cuma saya ceritain aja, saya pernah nggak dibayar sampai lebih dari setengah M karena gini 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 ya. Untuk menghindari gitu, bagaimana caranya? Cukup belajar dari pengalaman seperti itu kan, coach. Gampangannya Ya, seperti itu. Gitu. betul. Misalnya jadi kayak misalnya saya sudah banyak sharing-sharing sama Pak Habib, terus Iya, dari fotografer tahu-tahu jadi eksportir. Loh kok bisa? Saya nggak punya pengalaman. iya, Itu saya fotografer, saya nggak punya pengalaman. Tapi suhu-suhu guru-guru saya ini yang untuk ekspor ini banyak. Banyak iya, yang membimbing saya, banyak yang kasih tahu saya jangan sampai jatuh ke lubang yang ini, apa segala gitu. Jadi makanya dengan direction itulah kita menjadi pengalaman betul, gitu. betul. Iya, Jadi dari situ kita jadi belajar dari orang tua kita gitu. Pak iya. Habib itulah orang tua saya juga. Ya, orang tua yang masih muda. Iya, Ya, gitu. jadi memang itulah kenapa faktor pengalaman itu tidak harus pengalaman kita sendiri. Kalau yang pertama boleh saya simpulkan, yang kedua selain pengalaman, kalau kita nggak punya pengalaman, nggak usah berkecil hati. Yang penting moralitas kamu sudah dibentuk,
etika bisnis kamu sudah ada. Itu justru yang harus kamu punyai. Berarti gimana caranya kan kita mempelajari etika dan gimana caranya kita mempelajari moral kita, bagaimana kita membentuk moral kita agar bisa lebih baik. Tapi jangan dijawab dulu Coach, nanti aja setelah iklan-iklan berikut. Dalam Insider kali ini kita masih bincang-bincang menarik tentang hal-hal yang menghambat seseorang untuk memulai bisnis. Masih bersama sahabat saya, Coach Rudy Yanwar. Dan saat ini kita berbicara tentang sebenarnya pengalaman itu, kalau nggak punya pengalaman, masalah nggak sih kalau kita memulai bisnis? Menghambat nggak sih dalam kita melakukan atau menjalankan sebuah bisnis? Nah, kesimpulan dari obrolan kita pada waktu sesi sebelumnya adalah bahwa pengalaman itu tidak harus pengalaman Anda sendiri. Pengalaman itu bisa merupakan pengalaman orang lain, bisa juga pengalaman dari apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman Anda, guru-guru Anda. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita membangun sebuah moral yang lebih baik, itu yang lebih penting. Bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah etika bisnis yang bagus, itu justru yang akan membuat bisnis Anda lebih berkembang. Nah,
Saya akan kembali ke Coach Rudy untuk menjelaskan tentang dua hal ini, moralitas dan etika. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Pak Bib untuk waktunya. Yes. Jadi setelah kita diskusikan ya untuk yang nggak merintis bisnis apabila tidak punya pengalaman itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi dari moral dan etika itu ya yang penting gitu. Dan juga satu lagi tekad. Tekad. Iya, tekad. Ya, Betul. jadi misalnya saya fotografer, terus saya belajar banyak nih dari Pak Bib nih. Saya mempunyai tekad untuk ekspor Betul. gitu agar tidak putus tengah jalan. Jadi Ya, saya banyak konsultasi, banyak ya, betul. bimbingan dari Pak Bib gitu kan. Betul. Sudah dapat nih, sudah dapat. Hmm. Terus udah gitu dapat klien. Oh Pak Bib nih dapat nih buat ekspor. Oh iya, wah udah selesai. Terus ternyata eh, duitnya sudah ditransfer Ya, gitu. ya. Begitu duitnya sudah ditransfer, sayanya kabur. Itu kan nggak punya etika, nggak Betul, punya betul, moral. Jadi betul. itu yang harus ditanamkan. Jadi bukan cuman nggak punya pengalaman, tapi etika dan moral itu yang sangat-sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Karena bisnis Oke. bukan cuma sekali doang. Iya, Bisnis itu berkali-kali, sesuatu yang kita lakukan berkali-kali. Itu iya. yang menjadi konsisten gitu dan menjadi trust dari masyarakat sendiri gitu. Oh, begitu. Oke. Betul, betul sekali. Gitu. Kalau seandainya kita cuman one time shot, udah dapet nih, bayar. Terus begitu kita kabur, apa segala. Kan akhirnya Habib nggak mau kontak saya lagi. Boro-boro. Iya, Wah, pasti. Rudi tuh kurang ajar tuh. Wah, segala gitu. Karena hanya tidak punya etika dan moral. Pengalaman udah dapet dari Pak Habib. Wah, Iya. tapi etika dan moral dari diri sendiri itulah yang kita harus sadar, kesadaran diri sendiri. Gitu. Jadi itu yang kadang kita kurang untuk memperdalam itu sebenarnya gitu. Hmm. Nah, Iya. gimana caranya kita harus bisa etika dan moral itu dari kesadaran kita melihat lingkungan kita yang kecil aja dulu dari Hmm. lingkungan rumah. Hmm. Kayak tadi masalah sampah, kebersihan rumah, apa segala kita Iya, bersihin, apa segala gitu kan. iya. Terus mengenai tata barang yang udah berdebu kita rapikan apa segala itu sebenarnya didikan dari awal itu sangat penting gitu. Yang membuat kita etika dan moral kita dalam bekerja kita sudah paham. Oh ini harusnya seperti ini gitu. Bukan dari pengalaman kita udah ekspor bertahun-tahun, bukan pengalaman saya ekspor bertahun-tahun, tapi dari kebiasaan kita yang konsisten, yang emang biasa bersih, biasa Hmm. Hmm. untuk saling support sama teman-teman yang lain, itu kan etika, Pak. Iya, Gitu. iya, Jadi dari iya. situ kita bisa melihat seberapa jauh orang ini mempunyai etika dan moral yang bisa kita pegang gitu. Pak Habib nggak mungkin kasih saya bayar kalau saya tidak punya etika dan moral. Iya, pasti. Saya punya pengalaman nih, wah saya punya pengalaman banyak apa segala, tapi semuanya saya bawa kabur duit ya Pak, gitu. Besok Pak Habib nggak mau ketemu saya lagi, Iya, jelas. gitu. Jadi Iya, dari situ kayak misalnya kita bisa lihat selain ekspor pun juga kita juga lihat banyak sekarang yang apa investor-investor gitu kan, iya, investor betul. yang mereka nggak punya pengalaman untuk ekspor atau nggak punya pengalaman untuk foto atau nggak punya pengalaman untuk apa gitu, tapi Iya. dari sisi strategik bisnisnya, bisnis lainnya itu dia bisa paham, oh seperti ini model bisnisnya, oh Hmm. ternyata seperti ini, dan dia bisa pelajari dari teman-teman atau lingkungan atau komunitasnya, Iya, betul. gitu. Nah dari Hmm. situ bisa dipahami bahwa yang kita perlukan adalah gimana cara kita berkomunikasi, misalnya seperti dengan investor, gimana caranya kita berkomunikasi dengan investor dengan mempunyai nilai etika dan moral Oh iya, penting banget gitu. itu. Iya. Tapi bukan kita sharing pengalaman banyak apa segala gitu. Bukan hanya itu saja. Gitu. Tapi gimana kita bisa meyakinkan kita kalau seandainya kita ditaruh investor dengan berapa miliar gitu, pasti kita jamin ini bisa berkembang
gitu. Hmm. Gitu, Pak. Iya, betul sekali. Memang kalau apalagi kalau Oke. coach menyinggung tentang investor, ya memang kalau urusannya sudah sampai ke investor, mereka kan sama aja mereka nitip duit itu. Nah, dengan mereka nitip duit, dah mereka pasti bukan semata-mata melihat bisnis ini jalan nggak, bisnis ini bagus nggak, returnnya bagus nggak buat kami, tapi juga mereka lihat ya si pemilik bisnisnya gimana. Bisnisnya bagus jalan, tapi si pemilik bisnisnya ugal-ugalan. Nah, duitnya nggak pernah dikembaliin sesuai dengan yang dijanjiin ya. Ya Ya. percuma kan nggak. Itu berarti kan dari sisi itu dia udah nggak kepake, walaupun dia punya pengalaman dalam menjalankan bisnis dan lain sebagainya. Itu sih jelas banget, Coach. Nah, kembali ke masalah moral dan pendidikan, terutama kita mulai dari generasi-generasi sekarang, memang ini yang menurut saya perlu kita perhatikan. Mungkin seperti saya katakan, sekarang ini dunianya sudah dunia digital, Coach. Semua Ya. gampang. Kita ingin tahu, kita nggak perlu pengalaman yang kita lakukan sendiri. Kalau kebetulan terjadi dengan diri kita sendiri, oke lah. Pengalaman kan bisa dua, bisa pengalaman bagus atau pengalaman jelek ya. Pengalaman Ya. dapat order banyak atau pengalaman ditipu orang. Dua-duanya jejak digitalnya itu udah pasti ada. Itu sih gampang banget. Kita tinggal cari aja di Google, kita baca bisa, atau orang menceritakan seperti saya cerita dengan teman-teman di Indonesia Direct, ayo kita gini gini gini. Dari pengalaman saya, sebaiknya kalau ketemu buyers itu melakukan A, B, C, D. Itu pun dicari di Google pun juga pasti ada. Entah saya nulis, entah orang lain yang nulis, entah orang ngomong, entah di TikTok, entah di YouTube, pasti ada kan kok. Semua sekarang ini apa sih yang nggak ada dicari di Google? Istilahnya coach bersin pun dicari di Google mungkin ada kok. Coach Rudy bersin. Jadi semua apapun bisa kita cari. Namun yang nggak bisa dicari itu memang moral kita, etika kita, betul kan coach? Hmm. Nah, itu harus kita Ya. bentuk sendiri gitu. Untuk membentuknya gitu coach. Itu yang PR kan buat teman-teman. Bagaimana membentuk moral kita agar bisa misalnya pegang amanah. Kalau dikasih duit ya benar-benar dijaga duitnya. Kalau bilang untungnya 10.000 ya benar-benar untung 10.000. Investor 5.000, uh, produsennya 5.000. Misalnya kita 5.000 kan gitu kan adil. Atau tergantung perjanjian gimana. Bukan, wah dapat 10.000. Eman banget gua kasih 10.000 ke investor, bilang aja untung gua cuma 5.000, jadi 2.000 setengah, 2.000 setengah aja. Gitu kan. Mendidik ini nih yang mungkin perlu bagaimana kita melakukan ini, coach. Susah juga ini, coach. Unsur yang paling utamanya balik lagi ke orang tua. Dari Oh, didikan oke. orang tua sebenarnya, Pak. Oke, 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 Ya. oke. Dari didikan orang tua yang sebenarnya di mana orang tua itu sebenarnya harus membimbing seperti ini gitu. Namun apabila Hmm. di sekolah berarti dari guru-gurunya seharusnya bisa mengarahkan sebenarnya anak-anak yuk harus buang sampah di tempatnya, terus ini harus Ya, bersih atau harus apa gitu. Jadi dengan menanamkan eh, etika dan moral itu dari keluarga dan lingkungan sekolah itu bisa bertumbuh dan berkembang waktu dewasa itu lebih baik sebenarnya gitu ya, daripada anak yang dilepas begitu aja gitu. betul, betul. Memang seperti contoh paling gampang kita sering lihat itu video-video eh, anak-anak sekolah di Jepang itu mereka diajari tentang disiplin waktu, disiplin kerja kelompok, disiplin bagaimana membersihkan tempat dan lain sebagainya. Itu bagus banget. Kalau coach sempat lihat itu beberapa YouTube, saya sering nonton. Dari kecil mereka memang dididik untuk seperti itu, coach. Jadi dan hasilnya kan bagus. Mereka terkenal cukup disiplin, terutama dari sisi waktu, kebiasaan baik dan lain sebagainya. Sementara Dan ada satu hal yang saya sangat salut dari
Jepang, Hmm, mereka tuh jalan-jalan punya kantong plastik Pak di tasnya, betul, betul. gitu. Jadi waktu mereka makan atau minum sudah selesai, mereka taruh kantong plastik mereka tuh, nggak buang sampah sembarangan. Ya, ya, Wah, itu ngeliatnya hebat juga ya bisa begitu. ya. Gitu. Coach, Coach tahu kenapa mereka bawa kantong plastik? Gimana tuh ceritanya? Karena ternyata di Jepang itu eh, memang tidak disediakan tempat tong sampah di tempat umum. Oh gitu. Ya, di Jepang. Kenapa tidak ada tong sampah tempat umum? Pertama, memang tong sampah, sebagus-bagusnya tong sampah, pasti isinya sampah dan bikin bau, bikin banyak laler, bikin banyak penyakit, dan lain sebagainya. Itu enggak. Coach, kalau eh, satu saat nanti ke Jepang, coba aja ke pasar ikan di Jepang. Itu nggak ada bau amis. Oh, Kenapa nggak bau amis? Karena memang nggak boleh buang bekas-bekas ikannya di tong-tong sampah. Jadi tong di pasar ikan kita masuk, jangankan pasar ikan, kita masuk supermarket aja, dekat tempat-tempat ikan, udah bau amis kan, Coach? iya, Karena iya, mungkin di sebelahnya ada tong sampah, kemudian kepala habis dipotongin kepalanya atau siripnya atau sisiknya dibuang situ, itu kan tetap bau, Coach. Apalagi iya. dari pagi sampai malam. Di Jepang nggak boleh. Jadi di Jepang itu setelah ikan dipotong, sisanya nggak tahu diapain, saya nggak tahu. Cuma buyer saya kan kalau ke Jepang kan di daerah Kobe itu sama buyer saya dibawa kemana-mana selalu seperti saya. Pertama saya heran waktu saya mau buang habis makan apa gitu, mau buang sampah, saya bilang, tempat sampah di sini mana? Nggak ada, kamu harus kantongin. Loh, kok kantongin? Iya kok sebenarnya. Bener, kamu harus kantongin. Nggak ada, nanti buang sampahnya di rumah kamu atau nggak ada di pinggir jalan, nggak ada di pasar pun nggak ada memang nggak ada coach gitu. Jadi itu hal pertama yang saya pelajari dan itulah yang menyebabkan di sana kok eh, pasar ikannya nggak ada bau amis. Saya baru sadar, oh seperti itu. Di Jepang itu kita kan buang buang sampah itu kan ada hari-harinya, coach. Nggak sembarangan hari kan. Jadi buang nggak bisa kayak kita tiap pagi sampah langsung kita taruh di depan diambil. Itu nggak bakalan diambil dan tahu ada sampah di situ hari itu sampahnya bukan yang dimaksud itu didenda. Jadi kita misalnya ini sampah makanan nanti dibuangnya itu hari apa. Jadi hari lainnya ya diikat di rumah, ditungguin di rumah. Oh gitu. Iya. Misalnya hari ini sampah, besok kamu mau buang apa lagi pakaian bekas, apa itu ada harinya sendiri-sendiri dan dia ngambilnya sesuai hari itu, jam itu. Jadi itu ditaruh, langsung diambil, langsung dibawa. Jadi memang jalan-jalan itu bersih, nggak ada sampah, nggak ada laler. Saya herannya itu, kenapa ke pasar ikan nggak ada laler, Coach? Yang pertama nggak ada laler, yang kedua nggak bau amis. Nah kan, tapi itu kenyataan karena hal coach tadi bilang ya betul, memang mereka daripada saya ngantongin bekas makanan, lebih baik bawa kresek sendiri kan ya, dimasukin di Iya, kresek, ditaruh di tas, dikantongin, gitu. Nanti sampai di rumah atau tempat yang memang untuk buang itu baru bisa dibuang. Itu ceritanya. iya, betul. Itu didikan bukan hanya dari orang tua saja, tapi peran pemerintah sangat penting Oh iya, dalam kebersihan, gitu ya. jelas, jelas. Penting banget. Apalagi di Jepang dengan memberdayakan tidak adanya tempat sampah, apa segala gitu. Jadi apabila didukung dengan pemerintah itu akan sangat-sangat baik sekali, gitu. Ya, Apalagi dengan menjelang tahun baru ini, pastinya di pantai di Bali itu ramai sekali. oh iya, Selain ramai turis, itu pasti ramai. sampah. Iya,
Saya juga heran itu. Iya, kenapa kita nggak kayak Jepang? Saya setelah ke Jepang, ke Jerman juga gitu. Oh ya, memang memang beda banget ya. Karena mereka punya jadwal tersendiri buat buang sampah, jadwal tersendiri. Kalau di negara-negara Eropa masih adalah satu dua tempat sampah. Tapi kalau Jepang benar-benar nggak ada, coach. Memang nggak ada. Dan nggak sembarangan kita bisa seenaknya buang sampah walaupun di tempat sampah. Apalagi buang di jalan kayak kita. Udah nggak kebayang itu coach kayak apa. Nah, bedanya dengan kita di Indonesia, inilah PR bagi kita coach. Ya. Lanjut, apalagi coach Berarti tentang apabila sebenarnya di Bali itu diterapkan bahwa untuk sampah harus dibuang di kantong sendiri, itu ya sangat-sangat memelihara tempat pariwisata kita. betul, setuju. Kendala-kendala di tempat pariwisata adalah sampah dan WC. Oh iya. Itu dua itu. Gitu. Karena yang pertama ya kalau tempat wisata kita banyakkan sampah dan kadang WC-nya kurang baik gitu. Jadi Hmm, sebenarnya alangkah baiknya kalau ada perhatian pemerintah untuk ke sana. Bukan hanya menaikkan tarif pariwisatanya itu sendiri, tapi juga memperhatikan fasilitasnya. ya. Gitu. Saya keinget eh, cerita lagi ya, masih tentang Ya, ya, Jepang nanti perbandingannya dengan Saudi Arabia. Nah, ya. WC ini, cerita WC ini cerita cerita yang menarik banget tuh. Coach tahu kan kalau di Jepang itu kita ke WC umum Mm. itu pakai pemanas loh coach. Tempat duduknya loh. Oh iya, Saya pikir, aduh, saya di rumah aja nggak punya tuh WC. Jadi kita duduk kan, ya. kita duduk di toiletnya itu langsung ada pejetan tombol-tombolnya gitu. Kita pejet langsung jadi panas di anu kita. Jadi anget nggak panas lah. Nah, Jadi paha kita semua itu jadi anget. ya, Saking bukan cuma bersih aja, tempatnya udah bersih bagus dan umumnya mereka kan menerapkan WC kering. Jadi WC kan nggak kayak kita becek banyak air gitu. WC-nya WC kering. Jadi kadang-kadang di bawahnya itu pakai karpet, pakai gitu coach. Jadi bukan bukan pakai apa keramik enggak. Saya kan kalau ke Jepang pasti nginep di rumah bayar saya. Itu sampai bingung mau ke WC itu. Sebab mereka pakai bukan cuma karpet di kalau di rumah dia pakai permadani kan. WC itu. Bener, bener permadani yang berbulu itu loh, coach. Kan ya, jadi nggak enak kalau sampai airnya nyiprat kemana-mana kan ya. Jadi ya. jadi kita jongkoknya pelan-pelan. Lantas, lantas yang lucu lagi kan, mereka kan kalau ke WC kan pakai tisu. Jadi kan memang WC kering kan gitu kan coach kan. Ya. Mereka pakai tisu. Kalau kita kan nggak bisa kan harus pakai air kan. Nah ini yang susah. Tapi ada. Jadi salah satu tombol itu kalau kita pencet kan dia langsung flash sama nyemprot anu kan ya bisa buat cebok kan kok. Ya. Tetap bisa cebok. Cuma itu takutnya cuma kalau airnya nyiprat kemana-mana itu kan jadi udah permadaninya berbulu, tiba-tiba ada air-air kan jadi nggak enak. Dan itu betul yang saya bilang itu. Ada setelan air panas, air dingin, terus bisa dibuat tempat yang kita duduk itu bisa dibuat anget. Memang Jepang luar biasa banget kalau masalah masalah apa namanya, Kebersihan. terutama di WC ya. Di WC mereka perhatian banget. Jadi kalau saya ke beberapa negara, umumnya yang saya perhatikan kan WC-nya. Jadi Jepang itu termasuk yang saya nggak ragu sama sekali masuk ke WC di Jepang walaupun di tempat umum atau bahkan di mall atau di gitu, saya nggak akan ragu ke sana karena saya sangat yakin bersih, bersih dan memang bagus betul. Beda dengan ke Arab Saudi, coach. Nah ini cerita untuk perbandingan di Arab Saudi itu yang pertama umumnya WC-nya itu jongkok. Itu yang pertama. Lantas yang kedua
WC-nya itu model jongkok, namun bukan model jongkok kayak WC jongkok kita masih oke lah. Saya generasi saya minimal saya nggak tahu ya kalau generasi Coach Rudy dan di atasnya itu sudah terbiasa dengan WC jongkok belum, tapi generasi saya kan masih oke lah pakai WC jongkok itu masih bisa gitu. Kita duduk jongkok memang dari sononya dari kecil kita lahir ya WC-nya dulu kan gitu, nggak ada WC Iya. duduk kayak sekarang Coach. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua, lubangnya itu gede dan langsung ke septic tank. Jadi Coach Judu bisa ngelihat di bawah septic tanknya kotoran-kotoran itu kelihatan semua di situ. Waduh. Tuh, kadang-kadang Arab kan airnya kadang-kadang susah, apalagi kalau kita di tengah gurun pasir kan ya, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan kadang-kadang kita stop di rest area gitu kan ya. Nah, rest areanya itu kan bukan rest area kayak kayak tol di sini, masih lumayan bersih kan, dibersihin, ada petugasnya. Udah nggak ada petugasnya, kadang-kadang nggak ada airnya, jadi kotoran itu masih menggunung di situ. Gimana Buset. coba kalau kita ke WC? Udah udah nggak jadi pengen ke WC langsung hilang, ngebetnya hilang. Gitu. Nah, gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi salah satu saya pernah ke Cina, saya dengar-dengar coba saya kebetulan alhamdulillah saya nggak ngalamin, tapi di Cina juga kayaknya kata orang banyak WC-nya termasuk jorok juga gitu. Kata-katanya sih gitu. Saya beberapa kali ke Cina kebetulan karena memang tinggalnya di hotel yang berbintang dan nggak terlalu banyak ke daerah-daerah kumuh-kumuh ya. Saya nggak tahu WC-nya seperti apa. Begitu, Coach. Luar biasa. Ya, kita lanjut lagi, Coach. Jadi, Ya, baik. uh, Ini kita udah selesai ya jam. ya sudah Masih. hampir selesai. Jadi tinggal kesimpulannya bagaimana, Coach? Ya. Dari Pak Bib, jadi gimana rencana mau ke Milan ya minggu ini? Saya rencana masih bulan Maret saya akan bukan ke Milan, jadi saya akan ke roadshow membawa produk-produk dari UKM kita di Indonesia dan sudah kita share di Indonesia Direct. Saya akan mengunjungi beberapa tempat roadshow-nya. Kami akan sampai di Jerman, Munich. Saya akan landing di Munich. Kemudian dari Munich baru saya akan jalan ke beberapa negara. Dari saat ini saya lagi kontak-kontak beberapa teman-teman di negara tersebut, juga buyers dan juga teman perwadak. Nah, di antaranya memang yang saya kontak itu dari Milan karena memang kebetulan di sana akan ada pameran. Namun saat ini kita masih proses persiapan-persiapan. Jadi nanti ditunggu aja bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut pada beberapa pameran yang akan diikuti oleh Indonesia Direct pada bulan Maret. Karena Bulan Maret ya. kami baru akan berangkat Maret. Di situ nanti kita akan info lebih lanjut lewat website www.indonesiadirect.id maupun lewat Instagram indonesiadirect.vendor dan semua informasi-informasi terkait pameran, terkait misi dagang, B2B maupun business matching dengan para buyers akan kita informasikan di situ. Yes, oke baik. Terima kasih Pak Bib. Jadi dari teman-teman yang mau menitipkan barang untuk bulan Maret ya, Ya, betul sekali. bisa langsung ke tim Indonesia Direct. Ya, betul sekali. Jadi bagi teman-teman yang akan mencoba mau berpartisipasi, walaupun nggak harus datang, nanti cukup kami dari Indonesia Direct yang akan berangkat ke sana. Kami akan sebulan di bulan Maret itu sebulan di Eropa. Namun dari situ akan banyak kami akan mengunjungi beberapa
Perwadak, ITPC ada, kemudian juga kami akan bertemu dengan beberapa buyers, terutama yang sudah pasti kami akan ketemu buyers dari makanan-makanan tradisional, food and beverage, kemudian juga kosmetik yang jelas itu. Nanti masih ada beberapa buyers yang sedang kami buat appointment untuk ketemu karena waktunya ini kan masih awal tahun sampai Maret masih cukup panjang untuk persiapannya. Teman-teman bisa kontak kami di Indonesia Direct lewat WhatsApp atau bisa juga lewat email cs@indonesiadirect.id. Begitu, Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Bib. Kita udah. Ya, karena kita sudah mau selesai, tinggal closing statement untuk hari pertemuan kali ini, karena kita masih ada beberapa pertemuan lagi minggu-minggu depannya. Silakan, Coach, untuk. Baik, ya. Terima kasih Pak Bib, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi yang menghambat saat merintis bisnis ini kita bukan tidak punya pengalaman, tapi sebenarnya kita harus mempunyai etika, moral, dan tekad untuk bisa mempunyai bisnis yang berkelangsungan secara konsisten. Bukan hanya satu tahap bisnis lain saja, tapi bisa ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi pengalaman itu kita bisa dapatkan dari baca buku, dari internet, dari orang tua, dari asosiasi, atau dari Indonesia Direct, dari Pabit, dari sharing-sharing teman-teman gitu. Jadi dari teman-teman yang belum punya pengalaman untuk memulai bisnis bisa coba untuk sharing-sharing dengan teman-teman atau dari baca buku atau dari manapun juga bisa dapat dari situ. Gitu. Yang penting adalah etika, moral, dan tekad yang kuat untuk mempunyai usaha bisnis yang berkelangsungan. Ya, Begitu. luar biasa. Betul sekali, Coach. Dan itulah yang memang harus teman-teman punyai dan teman-teman ikuti. Jangan berkecil hati, asal kita punya tekad, punya moral, punya semangat, pengalaman bisa dicari. Dan terima kasih banyak, Coach Rudy, untuk bincang-bincangnya kali ini. Kita masih ketemu lagi minggu depan dalam bincang-bincang seru. Jadi jangan lupa ikuti terus Insider minggu depan. Masih ada beberapa topik lagi tentang bagaimana menghindari hambatan-hambatan dalam berusaha. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih, Salam. Mbak Bin. Terima kasih, Indonesia Direct. Terima kasih, Tim Desa.